Halo semua, di sini saya akan memaparkan video tutorial praktek penelusuran informasi dengan kebutuhan informasi yang sudah saya miliki. Informasi akan saya akses menggunakan portal e-jurnal yang dilanggan oleh Undip, yaitu ProQuest. ProQuest ini bisa digunakan sebagai acuan referensi untuk berbagai multidisiplin ilmu yang akan saya akses melalui SSO Undip. Kita berkenalan dulu dengan ProQuest. ProQuest itu apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai portal ProQuest yang akan saya explore. ProQuest merupakan database online dari 6 database yang bisa disebut dengan pencarian yang menyediakan banyak database dari berbagai macam bidang. Di dalam ProQuest juga bisa memilih sumber informasi yang akan kita gunakan menggunakan jurnal akademik, buku, video, disertasi dan tesis, majalah, surat kabar, jurnal perdagangan, internet, makalah, laporan maupun blog. Selanjutnya, Advanced Search atau pencarian lanjutan di ProQuest akan membantu penelusuran menggunakan kata kunci yang lebih spesifiknya. Publication atau publikasi dalam layanan ProQuest memberikan akses untuk seluruh edisi maupun volume yang tersedia dalam publikasi yang kita pilih. Pencarian bisa dilakukan dengan publikasi subjek, language, publisher, dan database-nya. Browsing atau jelajah. Browsing atau jelajah sendiri merupakan gabungan dari beberapa cabang ilmu jika kita belum memiliki keyword untuk menemukan kebutuhan informasi yang kita cari. Jadi, bisa menggunakan gabungan dari domain dan subdomain melalui aktivitas browsing. Terakhir, ada database atau basis data. Database dalam ProQuest berupa pangkalan data informasi yang disimpan secara otomatis pencarian database suatu artikel terkait yang kita butuhkan. Kita terlebih dahulu mengidentifikasi suatu informasi yang kita butuhkan. Ketika melakukan penelusuran informasi, perlu mempunyai utama yaitu kata kunci. Sebuah kata kunci dikembangkan melalui tajuk subjek maupun thesaurus. Tajuk subjek merupakan topik atau subjek utama yang dibahas dalam suatu teks, artikel, atau karya tulis lainnya. Ide sentral atau topik utama yang dijelaskan dalam tulisan dan menjadi fokus utama dari pembahasan. Selanjutnya ada thesaurus, merupakan kamus atau buku referensi yang berisi daftar kata-kata yang diatur secara alfabetis, dan setiap kata memiliki daftar sinonim, kata dengan makna yang sama atau mirip, dan antonim, kata dengan makna berlawanan yang terkait dengannya. Pola pencarian informasi memiliki dua jenis. Pertama yaitu basic search dan advanced search. Nah, di sini saya akan mempraktikkan basic search terlebih dahulu. Basic search merupakan pola pencarian informasi yang menggunakan kata kunci secara umum. Pola pencarian ini masih belum spesifik. Contoh ketika mendapat tugas dari dosen untuk mencari sebuah literatur tentang informasi literasi dari topik literatur tersebut. Kemudian, saya bisa menggunakan fasilitas basic search dengan memasukkan kata kunci informasi literasi pada search box yang ada di ProQuest. Menggunakan bahasa Inggris karena jurnal ini bersifat internasional. Nah, di saat mengetikkan frasa di search box, kemudian akan muncul suggestion atau saran atau lainnya mungkin kita akan pilih. Ini adalah tampilan dari penyusunan basic search, dapat kita lihat di sini. Hasilnya yaitu 87.250. Nah, ini adalah hasil terbaik pertama versi ProQuest yang sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Cara mengatur best first di ProQuest dapat diurutkan berdasarkan relevansi terbitan terlama atau terbitan terbaru. Setelah itu, fasilitas selanjutnya yaitu Fast Navigation. Fast Navigation ini sebagai petunjuk untuk mengantarkan kita ke informasi yang lebih spesifik. Contoh, kita ingin membatasi hasil pencarian kita untuk menampilkan referensi 12 bulan terakhir atau 5 tahun terakhir. Selain membatasi waktu publikasi, bisa juga dengan preview, search, tipe, dan lain-lain. Di sini sudah dipilih tanggal publikasinya, tanggal 12 bulan terakhir. Kemudian kita memilih jurnal akademik, maka hasil penelusurannya yaitu menunjukkan angka 551 hasil. Nah, hasil pencarian ini menunjukkan lebih spesifik dibandingkan hasil pencarian yang pertama tadi. Fasilitas selanjutnya, personalisasi dengan cara membuat akun untuk bisa memanfaatkan fitur personalisasi. Fitur ini berguna untuk mendapatkan informasi terbitan baru atau yang kita perlukan sesuai keyword yang kita formulasikan. Pagination atau layout ini membantu kita bagaimana portal jurnal menampilkan tampilan untuk membantu memilih informasi yang dicari. Fasilitas penunjang selanjutnya yaitu Actionable Result, merupakan menu yang menunjukkan aksi selanjutnya yang akan kita lakukan. Kita memilih dokumen ini sesuai dengan kebutuhan informasi yang kita butuhkan setelah memilih.
pilih. Kemudian kita membuka dokumen dan akan melihat pilihan link dokumen seperti fitur Save As, PDF, site, email, dan di sini ada banyak pilihan dan itulah yang disebut actionable result. Setelah mempraktikkan basic search, kita beralih ke advanced search, pola informasi yang kedua. Advanced search ini membantu beberapa pengguna mempelajari tentang bidang meta-meta yang tersedia dan kosakata dengan menawarkan jalur menuju presisi yang lebih baik. Kelebihan advanced search ini menampilkan hasil pencarian yang spesifik. Namun, jika kata kunci terlalu spesifik, hasil pencarian akan nol atau tidak ditemukan. Di dalam ProQuest, kita dapat menambahkan kata kunci dengan and, or, not di bagian mana saja. Lalu, kita dapat memfilter tanggal publikasi yang kita inginkan. Lalu, membatasi ke teks lengkap, kemudian memilih rentang tanggal publikasi bulan Maret tahun 2010. Selesai bulan Maret 2023. Lalu jika sudah selesai kita klik cari. Nah, ini adalah tampilan dari pola pencarian informasi menggunakan advanced search. Dapat dilihat hasil pencariannya yaitu berjumlah 5 hasil pencarian. Benar-benar sangat spesifik dengan penambahan dan pengurangan kata kunci dan hasil pencarian, berbeda dengan yang sebelumnya kita praktikkan. Selanjutnya membahas recall dan precision. Precision adalah ketepatan sebuah informasi yang dimunculkan oleh penelusuran temu balik informasi yang dilakukan. Nantinya akan memunculkan informasi-informasi penelusuran yang tepat menurut query dalam recall user yang menentukan tepat atau tidaknya sebuah informasi. Sedangkan recall adalah informasi yang dipanggil oleh sistem portal jurnal ProQuest yang dianggap tepat sistem tersebut. Dalam artian, sistemlah yang menganggap tepat penelusuran yang dihasilkan. Recall dan precision antara basic search dan advanced search berbeda. Apabila basic search kita memasukkan kata kunci secara umum, maka akan menghasilkan recall yang tinggi dan presisi cenderung sedikit. Akibatnya membutuhkan waktu yang lama dalam menentukan informasi yang dibutuhkan. Sedangkan advanced search ketika memasukkan kata kunci spesifik maka akan menghasilkan recall sedikit dan presisi yang tinggi. Hal tersebut akan mempercepat penelusuran informasi. Setelah kita mempraktikkan metode penelusuran menggunakan basic search dan advanced search pada salah satu contoh jurnal yaitu ProQuest, diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan ProQuest, memudahkan dalam penelusuran dan lebih selektif dalam mengonsumsi informasi. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.